persembahan khusus untuk hamba Tuhan Emeritus GGKMI. Disediakan kotak persembahan untuk hamba Tuhan Emeritus. Bagi jemaat yang ingin ikut serta berbagi dapat memasukkan persembahannya di kotak yang disediakan untuk minggu keempat pada tanggal 23 Februari. Akan diedarkan kantong kolektor khusus guna mendukung kegiatan ini. Warta kedua, Pomigor. Dijual Pomigor second dalam kondisi 80% hingga 90%, harga 10 juta nego. Sudah termasuk surat izin usaha Pomigor dan isi ulang. Harga jadi tidak termasuk ongkos bongkar pasang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Penatua Bukit Siahaan. Warta ketiga, Diakonia. Dalam rangka menyambut bulan puasa, GKMI Bandung akan mengadakan bakti sosial berupa pembagian nasi box. Harga per paket box nasi senilai 20.000. Target gereja akan membagikan 400 box nasi dan dibagikan 2 kali. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Ibu Nini Wahyuni, Ibu Lydia atau Ibu Endang. Terima kasih. Warta keempat, ibadah komisi senior akan diadakan hari Senin 17 Februari 2025 pukul 10 di GKMI Bandung dengan pembicara Evangelis Nur Lela. Mari ajak teman-teman Bapak Ibu untuk bersekutu bersama. Warta kelima, ibadah komisi perempuan akan diadakan hari Jumat 21 Februari pukul 10 bertempat di GKMI Bandung dengan pembicara Pendeta Elfren dengan tema perempuan hebat, setia dan percaya diri. Dress code pink atau merah. Warta keenam, ibadah komisi Youth pada Minggu 23 Februari 2025 pukul 9.30 di gedung PPA dengan pembicara Penatua Agus Rianto. Dengan tema kasihnya mengubahku, diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Teti Nurlisa Suyombing pada 16 Februari, Saudara Riki Erianto 16 Februari, Saudara Vega Febian Doko 17 Februari, Saudari Cecilia Francisca 18 Februari, Saudari Marito Hasibuan 21 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya jadwal pelayan Minggu 23 Februari dapat dilihat di LCD dan harap para pelayan dapat mempersiapkan diri. Sekian warta hari ini, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, shalom. Penuh sukacita pagi hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk mengambil waktu teduh. Kita akan masuk bersama-sama ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur. Pagi hari ini kami boleh melihat kasih Tuhan boleh nyata. Kasih Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Memberikan kami nafas kehidupan hingga kami ada sampai dengan hari ini. Pagi hari ini kami rindu datang ke hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan untuk kami. Kami menyediakan telinga kami karena kami tahu kami mau dekat dengan Raja kami yang penuh keagungan, yang penuh kemuliaan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, mengubah, melawat kami, membentuk kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu semuanya, mari kita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Sembari kita mengingat, kita hidup karena kebaikan Tuhan dalam setiap
setiap hari dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini. I love you Lord, oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Kita mau nyatakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan
Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita kembali memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta ayat ke-37 dan sampai dengan ke-39, Tuhan Yesus bersabda, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa di rumah Tuhan ini untuk juga boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam satu minggu perjalanan hidup kita. Dan kita ada di hari Sabat ini, hari kita juga boleh merayakan ya kemenangan iman kita. Dan juga hari Sabat ini kita kembali mengingat bahwa kita memiliki Allah yang bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itulah yang juga telah dan terus akan memberi kekuatan penyertaan dalam kehidupan kita. Nah, kita juga baru saja kayaknya sepertinya merayakan juga Hari Kasih Sayang ya, 14 Februari. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ya pasangan masih merayakannya juga, tapi biarlah bukan hanya di bulan Februari dirayakan kasih sayang tersebut, tapi setiap hari dalam kehidupan keluarga kasih sayang itu terus dirayakan. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang kasih yang mula-mula juga biarlah terus ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu juga doakan karena besok pagi ya saya bersama dengan Penetua Ujang Jenny Saifullah akan berangkat ke Pati untuk mengikuti persidangan PMPL yang pertama sinode kita di tahun ini ya. Jadi doakan supaya kami nanti sampai di sana dan juga saya diberi kepercayaan, kita diberi kepercayaan juga nanti saya akan memimpin sidang seksi ya untuk membahas program-program dari bidang-bidang yang ada di sinode kita ya. Ini membuat saya juga tidak bisa jadi aktif bertanya gitu. Kemarin juga dibilang nanti kayaknya sidangnya lebih lancar karena yang sering bertanya itu memimpin sidang. Jadi agak lebih cepat katanya akan selesai sidangnya begitu ya. Jadi doakan Bapak Ibu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan juga hari ini saya melihat ada Pak Agus dan Ibu juga datang ini dari Semarang berkunjung kelihatan atau berlibur atau pelayanan juga kelihatannya. Ada pelayanan gini ya, ini Pak Agus dan Ibu ini dari GKMI Gloria Patri. Saya enggak tahu apakah sekarang Pak Agus jadi ketua majelis lagi? Oh, ketua majelis lagi. Ya, ini ketua majelisnya GKMI Gloria Patri. Mari kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih Pak Agus, Bu Vita. Beliau ini juga punya concern untuk melayani keluarga. Ya, keluarga-keluarga punya panggilan untuk melayani keluarga-keluarga, dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan. Ya, semoga nanti juga kalau jadi kelihatannya juga nanti ada mungkin mau diminta tolong Pak Agus kali ya kalau jadi gitu ya Pak ya. Tapi kayaknya udah ada di sebelahnya itu kalau udah
Ibu Ruth udah ngomong kayaknya gak ada yang berani melawan kelihatannya nanti. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, dengan hati penuh syukur, saya undang Bapak Ibu Saudaraku sekalian bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan, menyatakan kita mengingat kembali kebaikan Tuhan yang boleh hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini. Kehidupan kita. Kita masih bangkit berdiri, tapi kayaknya Bapak Ibu supaya lebih hangat ya, supaya kita dipenuhi oleh kasih, boleh kasih salam dulu dong. Salam ya. Salam penuh kasih sayang karena kita juga memperingati hari Valentine ya. Boleh semuanya. Ya, kita terus saling menyayangi ya di antara keluarga besar GKMI. Bahkan kita mau naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan, bahwa Tuhan terlebih dahulu menyayangi kita. Tuhan telah menunjukkan kasih setianya untuk kita. Mari naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Kita aman berlindung di dalam Dia.
menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, untuk menyambut sabda Tuhan yang mau mengetuk setiap pintu hati kita. Mari nyatakan pujian ini ke hadapan Tuhan, bahwa sampai saat ini kita tidak pernah menemukan kasih yang lebih baik daripada kasih-Nya Tuhan yang hadir bagi kita. Sampai hari ini kasih-Nya Tuhan terus membuat kita kagum. Karyanya Tuhan terus membuat kita terpana akan kebaikan-Nya. Mari naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Biar kasih Tuhan jadi kasih nomor satu yang terus menyayangi kita. Pernah ada kasih di dunia Selalu mau menerima kekurangan kita, Bapak Ibu Saudara. sanggup menerima diriku apa
dalam hati. Saya undang hambanya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tiada duanya sampai Mari kita bangkit berdiri. ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam Hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ketika kami dengan penuh kesungguhan meresapi dan merasakan penuh dalam akan kasih-Mu itu, maka sesungguhnya kami akan benar-benar menemui bahwa kasih-Mu itulah yang paling sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah melihat siapa kami, apa kami, dan bagaimana hidup kami, tapi kasih-Mu itu selalu mengalir dalam hidup kami. Tapi sesungguhnya ketika kami meresapi dan melihat dan menghidupi akan semua itu, harusnya pula kami menjadi orang-orang yang belajar juga untuk mewujudkan kasih-Mu itu dalam segala laku hidup kami. Tapi seringkali kami gagal untuk melakukannya karena banyak hal yang mungkin ada dalam hidup kami. Tapi biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu yang sedemikian rupa, yang begitu luar biasa, boleh juga kami kembali kenang dan kami juga wujudkan dalam hidup kami. Sehingga kami juga yang telah menerima kasih itu boleh membagikannya dalam semua cerita kehidupan kami. Karena itu hadirlah Engkau Tuhan ketika kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Dan biarlah kehadiran-Mu itu menjadi kehadiran yang membuka hati dan pikiran kami. Dan juga kehadiran-Mu itu boleh mengizinkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang telah dipersiapkan. Dan biarlah semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, karena kita masih ada di bulan Februari, maka tema kita masih berkisaran membicarakan tentang kasih. Nah, hari ini, minggu ini kita diberi tema tetap ada dalam kasih mula-mula. Tetap ada dalam kasih mula-mula, dan tema ini didasarkan dengan ayat Alkitabnya diambil dari Wahyu di pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari bisa membuka Alkitabnya dari Wahyu di pasal kedua Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Ini adalah bagian pewahyuan yang diterima oleh Yohanes kepada jemaat-jemaat ya, dan ini adalah bagian kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat.
Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita selalu setia mau memiliki kerinduan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi juga berusaha dengan penuh kesungguhan mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, boleh diklik. Nah, ini Betaria Sonata Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak mungkin kayak Gaby pasti nggak kenal ini dengan penyanyi ini. Kenal kamu Gaby? Tapi kalau mamamu pasti tahu ini penyanyi ini ya. Betaria Sonata. Ini memang penyanyi zaman jadul. Pak Danu tahu ini Betaria Sonata? Tahu lagunya Pak? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Kayaknya dulu saya pernah dengar waktu kita sidang Pak Danu kamar mandi nyanyi lagu ini. Gitu ya. Nah ada lagunya Bapak Ibu. Dulu ini kan terkenal dengan namanya katanya penyanyi cengeng gitu ya. Lagu-lagunya syairnya cengeng gitu ya. Bahkan pernah pada zaman presiden kita yang lampau sekali sempat dicekel, nggak boleh lagu-lagu cengeng katanya Bapak Ibu. Nah ini ada salah satu lagunya kalau saya tidak salah ya. Dulu segenggam emas kau pinang aku, dulu sebersumpah janji di depan saksi. Ini yang paling enak nih. Wow, wow, wow. Nah itu terus apa liriknya? Namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Ini lagi enaknya. Wow, wow, wow. Namun semua tinggal cerita hati yang nyanyi kelihatan angkatan babe gue gitu ya. Yang tua-tua yang nyanyi. Kalau Jeffrey gak nyanyi dia kelihatannya karena gak tahu dia pasti lagu ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, saya mau mengajak kita melihat syairnya gitu ya. Syairnya itu kan sepertinya di awal itu dikatakan bahwa dulu segenggam emas kau pinang aku gitu ya. Jadi dia mau meminang, dia artinya si penyanyi ini merasakan dulu pasangannya itu wah luar biasa mengasihinya ya, ketika mau memintanya untuk menjadi pasangannya, menjadi istrinya luar biasa. Mungkin juga sebelum dipinang juga masa pacaran luar biasa. Tapi dalam kenyataannya ya setelah mereka menyatu dalam mungkin pernikahan ya, lalu apa yang terjadi? Ternyata semuanya berubah. Ya, bersumpah janji di depan saksi untuk setia. Ya, tapi semuanya itu dikatakan setelah menjalani hari-harinya, mungkin entah setahun, 2 tahun ya. Lalu akhirnya semuanya berubah. Tinggal janji, hanya menjadi sekedar kata-kata. Terjadi perubahan dalam kehidupannya. Nah, ketika saya coba merenungkan firman Tuhan kita pada saat ini lalu ketemu, saya teringat dengan lagu ini Bapak Ibu. Paling tidak di sini mau dikatakan bahwa manusia itu ternyata memang punya kecerdasan dan kemampuan yang sangat hebat untuk berubah. Betul ya? Kita ini punya kemampuan yang luar biasa, kecerdasan itu untuk berubah. Waktu juga berubah dan karena waktu itu berubah maka kita juga mengalami perubahan di dalamnya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kecerdasan kita, kemampuan kita untuk berubah itu bukan berubah menjadi semakin baik. Tapi seringkali manusia itu berubah semakin buruk dalam kehidupannya. Dalam segala laku, tindak laku kehidupannya. Ya, dalam relasi-relasinya, dalam apapun, kebanyakan. Tapi Pak Agus, ini tidak berlaku bagi jemaat GKMI Bandung. Ya, ini saya mau ngomong karena beliau ini ketua Majelis Gloria Patri Semarang, supaya nanti nyampein pesan ke Semarang bahwa GKMI Bandung itu jemaatnya yang mengalami perubahan, tapi perubahannya menjadi lebih baik dan lebih baik sekali. Amin. Nah, nggak ada yang jawab Pak Agus. Jadi bisa ditebaklah begitu ya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita ini memang punya kemampuan. Ya, kecerdasan untuk berubah, tapi seringkali seperti lagu ini. Ya, habis manis sepah dibuang. Seringkali perubahan kita bukan menjadi perubahan yang lebih baik. Next, boleh diklik. Nah, karena itu kadangkala Bapak Ibu kalau saya boleh katakan memang ya hidup ini
apapun itu sepertinya mempertahankan adalah usaha yang lebih berat daripada mendapatkannya. Sepakat enggak kita Bapak Ibu? Ya. Lebih berat itu untuk mempertahankannya daripada mendapatkannya. Jadi kalau artinya apa yang kita dapatkan itu untuk kita pertahankan dalam kualitasnya, bahkan juga bukan hanya kita pertahankan hanya dalam bentuk kualitasnya, tapi kita tingkatkan kualitasnya itu menjadi hal yang sulit. Ya. Saya enggak tahu dulu Daniel di atas dia sudah senang, sekarang AC-nya sudah dingin di atas kelihatannya. Makasih ini kalau ada juga yang nyumbang dari jemaat karena AC kita di atas di ruang sound sudah enggak lagi kepanasan itu Daniel gitu ya. Ya, saya enggak tahu dulu apakah ketika dia ngejar Heni itu semangatnya 45 gitu ya seperti pejuang-pejuang kemerdekaan. Ya, dan apakah semangatnya itu sampai dengan hari ini yang sudah mereka ini menikah 30 tahun ya sudah usia pernikahan kalian? Belum, baru berapa? Belum sampai setahun juga ya. Ya apakah sudah sampai setahun, belum sampai setahun ini ya rasa semangat seperti waktu masih pacaran itu masih berkobar-kobar enggak Heni? Masih, ya masih. Jangan takut karena di sebelahmu mertuamu lalu kamu bilang masih gitu ya. Karena ada mertuanya di sebelah ya masih gitu. Kalau dia bilang yang enggak nanti agak repot ini ada mertua di sebelah gitu ya. Ya harusnya seperti itu. Ya Pak Oscar dengan Bu Elizabeth yang kemarin juga kayaknya saya enggak tahu honeymoon itu pergi ke luar negeri itu. Merayakan Valentine di luar negeri itu, apakah itu juga sebagai semangat dan spirit? Sudah berapa tahun Pak Oscar dengan Bu Elizabeth ini berkeluarga? Dengan Bu Elizabeth loh Pak Oscar ya, bukan dengan yang lain. Sudah berapa tahun Pak? Jalan 23, benar Bu Elizabeth 23. Jangan-jangan salah sebut dia. Ya kan kayaknya udah 25, ini 23 sama siapa gitu ya. Ya dalam 23 tahun ini gak waktu yang singkat ya Pak ya, Bu Elizabeth ya. Ini waktu yang gak pendek ini. Tapi kira-kira masih hangat kisah cintanya? Atau sudah seperti lagu Betaria Sonata itu Bu Elizabeth nyanyikan. Dulu segenggam emas gitu ya. Kau pinang aku, tapi sekarang semuanya sia-sia kah begitu Bu Elizabeth? Enggak ya, kok agak ragu menundukkan kepalanya iya gitu ya. Nah Bapak Ibu tapi kenyataannya seringkali kita seperti itu ya. Kalau kita jujur apapun itu. Ketika kita sedang berjuang mencapai apa yang menjadi dream kita, apa yang menjadi impian kita, kita semangat menggapainya. Kita berjuang menggapainya. Tapi seringkali pula Bapak Ibu ketika sesuatu itu yang sudah kita idam-idamkan, sudah ada dalam genggaman kita. Nah seringkali kita lupa untuk merawatnya, lupa untuk menjaganya. Dan akhirnya itu seringkali menjadi sesuatu yang hambar. Nah karena itu Bapak Ibu dalam perjalanan waktu yang ada hidup ini seringkali kehilangan gairahnya. Seringkali kita kehilangan gairahnya. Saya tidak tahu kita baru merayakan hari kasih sayang. Apakah ketika tadi tanggal 14 itu kembali gairah itu dicas kembali enggak? Ya, kalau enggak nanti tanya Pak Agus sama Bu Vita itu. Saya lihat juga Instagramnya itu mesra terus itu. Kemarin baru saya fallback dia. Ya sorry Bu, agak lama memang saya fallbacknya karena jarang-jarang saya buka begitu. Ya mereka juga umurnya sudah berapa tahun Pak? Ini sekarang kalau beliau nanti yang mimpin kan mereka dia yang tanya. Kalau sekarang saya tanya kembali dulu lah. Pak Agus sama Bu Vita sudah berapa tahun Pak berkeluarga? 34 tahun. Kalau sampai sekarang masih mesra ya Bu Pak ya? Masih gairahnya itu sama enggak kualitasnya dengan 34 tahun yang lalu dengan sekarang? Lebih lagi Bapak Ibu, luar biasa kan? Jadi sudah pantas mereka menjadi pembicara untuk keluarga Bapak Ibu. Masa pembicara keluarga, gairah keluarganya juga melempem masuk angin. Repot Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu seringkali kita itu, waktu itu membuat kita itu kehilangan gairahnya. Termasuk dalam hal ini mungkin dalam iman kita Bapak Ibu. Dulu mungkin ketika kita baru berjumpa dengan Kristus. Dulu kita mungkin seperti Paulus. Ya ada sapaan secara personal. Perjumpaan secara pribadi, lalu kita menerima Kristus, kita berkata, yes I believe you Jesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semangat, gelora kita, api Roh Kudus, itu menyala-nyala. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, semangat Roh Kudus itu mulai hilang. Bukan lagi menjadi Roh Kudus, sudah menjadi Roh Kudis dalam diri kita. Gatal-gatal yang ada. Tidak lagi menjadi spirit yang membakar untuk menyemangati kita dengan berbagai macam hal yang mungkin silih berganti. Mungkin dengan kekecewaan, mungkin dengan rasa ditolak, tidak diterima. Lalu mulai semangat itu menjadi hilang. Mungkin Tuhanlah seperti Betaria Sonata itu bernyanyi kepada kita. Dulu segenggam emas, kau pinang aku untuk menjadi juru selamatmu. Tapi sekarang semuanya sirna. Wow, begitu.
Bapak Ibu Saudara dan Saudari, rupa-rupanya hal ini juga sedang terjadi dalam kehidupan di jemaat Efesus. Semangat itu dalam perjalanan waktu, dalam keimanan mereka, rupa-rupanya ini juga sepertinya sedang terjadi. Nah, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang ada di sebuah kota pelabuhan dan juga pusat perdagangan yang penting di wilayah Asia Kecil. Nah, kalau kita cari sekarang ini di dalam dunia modern, jemaat ini ada di daerah Turki, Bapak Ibu, ya, daerah Turki. Jadi Turki itu dulu sebenarnya juga adalah pusat juga kekristenan. Tapi akhirnya sekarang kita tahu Turki itu bukan lagi menjadi pusat kita. Bahkan ada satu gereja yang kuno, ya, yang megah itu sekarang sudah diambil oleh mereka. Ya, itu diambil oleh mereka, Bapak Ibu. Padahal itu ikon-ikonnya masih ada, itu ikon-ikon kekristenan. Tapi ditutupi, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah, itu jemaat Efesus ada di sana, di wilayah itu, dan jemaat ini diduga dengan kuat didirikan oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu juga salah satu pemimpinnya di sana pada waktu lampau adalah Timotius, ya, yang masih muda melayani di Efesus. Kota yang besar, luar biasa, modern, sangat maju dan luar biasa pada saat itu. Dan bahkan juga Paulus pernah tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun mengajar dan melakukan banyak mujizat. Kalau Bapak Ibu bisa buka nanti di Kisah Para Rasul pasal 19. Tapi setelah pasca itu, Bapak Ibu, konteks jemaat ini mengalami pergumulan. Ya, salah satunya ketika mereka ini juga diambil oleh kekuasaan Romawi pada saat itu. Dan pada saat itu, ya, diduga teks bacaan kita ini, Wahyu pasal 2 ini, dalam konteks ketika kaisar yang memerintah pada saat itu adalah Kaisar Domitianus yang memiliki slogan bahwa dia harus disebut dan dipanggil sebagai Allah. Kaisar ini mengklaim dirinya adalah Allah. Dan karena itu maka setiap warga negara yang ada dalam kekuasaan Romawi wajib hukumnya untuk menyembah dia. Karena dia menganggap dirinya adalah Allah. Nah, padahal kita tahu dalam iman kita yang hanya disembah itu bukanlah manusia. Tetapi yang disembah itu adalah Allah. Nah, rupa-rupanya ini menjadi sebuah pergumulan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Mereka diperhadapkan dengan pilihan apakah mereka akan menyembah Allah atau sebaliknya mereka menolak menyembah Allah, dengan konsekuensi mereka akan mendapatkan hukuman. Karena kaisar pada saat itu juga membuat peraturan, jikalau tidak ada yang mau menolak menyembah saya, maka orang tersebut atau kelompok tersebut dianggap pemberontak. Dan tidak ada lain, hukuman bagi pemberontak adalah hukuman mati. Nah, rupa-rupanya hal ini menjadi sesuatu hal yang sedang terjadi dalam jemaat Efesus itu. Dan akhirnya ada kompromi dalam kehidupan jemaat. Kompromi, ya sudahlah, ya kita sembah-sembah aja lah. Tapi mungkin hati kita gak 100% ke sana. Daripada kita dihukum mati, ya kita sembah-sembah lah gitu. Dalam kehidupan mereka. Yang penting kita bisa hidup, bisa selamat. Lalu dengan bahasa seringkali kan orang itu mengatakan, Tuhan kan tahu dengan apa yang kita lakukan. Tuhan kan lebih tahu hati kita dari apa yang kita perbuat. Nah, kadang-kadang kan kita juga zaman hidup kita sekarang ini kan sering kita seperti itu kan. Lalu kita bilang, Tuhan kan tahu. Ya udahlah, aku gak apa-apa lah, tutup mata saja. Tapi kan Tuhan lebih tahu. Nah, rupa-rupanya hal inilah yang sedang didapatkan, salah satunya yang didapatkan oleh Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos dalam pewahyuan yang dia terima khususnya kepada jemaat di Efesus. Inilah yang sedang didapatkannya. Oleh karena itu kita lihat tadi di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sangat spesifik kali Yohanes itu mendapatkan pewahyuan untuk jemaat yang ada di Efesus ini. Nah, dikatakan di ayat yang pertama dalam Wahyu pasal 2 itu, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Saya kasih warna merah di situ Bapak Ibu. Bahwa memang pewahyuan ini disampaikan tidak langsung kepada jemaat di Efesus. Tapi ada dikatakan di situ kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi pewahyuan ini pertama sekali itu didapatkan dan ditujukan kepada pemimpin-pemimpin umat yang ada di Efesus. Kalau zaman kita sekarang mungkin ya kepada saya, kepada Pak Haryono, kepada majelis lah gitu. Disampaikan ya malaikat jemaat di Efesus. Jadi kita ini Pak Haryono dianggap malaikat ini. Sebagai pemimpin jemaat itu kita malaikat. Ya, tapi malaikat Tuhan bukan malaikat pencabut nyawa. Nah, Bapak Ibu, ini tuliskan. Nah, apa yang disampaikan? Lalu kita lihat di situ ayat yang kedua ya sampai dengan ayat yang ketiga. Bagaimana sesungguhnya
kualitas kehidupan mereka. Ya, dikatakan di situ, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, sepertinya ini kilas balik yang dulu. Ketika mereka belum diperhadapkan dengan waktu, di mana waktu yang sedang mereka hadapi itu waktu yang berat. Karena diperhadapkan dengan kaisar yang ingin disembah sebagai Allah. Mungkin juga dengan kemajuan zaman. Mungkin juga salah satunya dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang muncul. Mungkin juga dalam persoalan-persoalan yang ada. Tapi di kilas balik, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Ya, seperti yang Wahyu itu dapat bahwa dulu memang kamu itu punya jeripaya yang begitu kuat dalam ketekunan, sabar terhadap orang yang jahat dan seterusnya dan seterusnya. Engkau sabar dan menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah, ayat yang ketiga. Kita lihat kan ada kualitas yang begitu luar biasa dalam jemaat itu. Tapi masuklah kita di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ayat yang keempat itu menjadi sesuatu yang menohok bagi jemaat di Efesus ini. Rupa-rupanya pewahyuan itu mendapatkan bahwa mereka telah kehilangan kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Karena itu dikatakan di ayat 4, meskipun demikian. Jadi meskipun mereka itu dulu begitu luar biasa dalam segala keimanan mereka. Ya, dalam gelora mereka. Tapi dikatakan di ayat keempat, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Rupa-rupanya mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, saya coba mencari tahu Bapak Ibu, kira-kira kasih yang semula itu seperti apa yang telah hilang dalam diri mereka jemaat ini. Paling tidak rupa-rupanya kasih yang mula-mula itu menunjuk kepada semangat dan antuisme mereka, awal mereka dalam mengikut Kristus. Jadi semangat mereka dan gelora mereka untuk mengikut Kristus dan diwujudkan dalam sikap dan perbuatan itu mulai mengalami melempem Bapak Ibu. Pelayanan, pengorbanan dan kesetiaan mereka. Jadi mulai lagi tidak semangat. Kalau ada mungkin panggilan untuk melayani, udah mulai apa istilahnya itu? Kalau di Jawa udur-uduran gitu ya. Udah mulai ya kamu aja lah. Kau aja yang maju, kau aja yang pergi melayani. Mulai seperti itu. Ketika mungkin diberi jadwal kamu yang pimpin pujiannya. Lalu dengan 1001 macam alasan mulai berkata, janganlah, aku nanti aja, aku sibuk, kamu aja. Ketika mungkin diminta untuk memberikan pertolongan atau bagi orang lain. Mulai berkata, nanti aja, kamu aja, aku lagi sibuk. Mulai semangat itu hilang. Dengan mungkin berkata berbagai macam kesibukan yang ada dalam hidup mereka. Mungkin dalam ketakutan yang ada dalam diri mereka. Kalau mereka tampil menjadi murid-murid Kristus. Jadi semangat mereka ini mulai kehilangan. Mulai tidak lagi ada dalam pelayanan, dalam pengorbanan. Kita tahu memang dalam pelayanan itu dibutuhkan pengorbanan Bapak Ibu. Tidak ada pelayanan itu yang tidak berkaitan dengan pengorbanan. Harus ada harga yang kita bayar. Ya. Tadi saya juga bilang di belakang sama majelis. Ya, kalau Tanti itu sebenarnya jadi WL itu berkorbannya luar biasa sebenarnya juga. Karena rumahnya cukup jauh Bapak Ibu. Ya, tapi dia mau masih setia melayani kita jadi WL di sini. Kalau latihan hari Jumat itu Bapak Ibu, apalagi hari Jumat kemarin itu hujan di gereja. Saya ketika melihat mereka latihan membayangkan aduh Tanti sendiri pulang ini malam-malam itu ke daerah mana tadi rumahnya? Cikoneng sana Bapak Ibu. Cukup jauh itu Dayakolot. Itu syukur-syukur kalau ke sana pulangnya enggak banjir. Itu kan daerah banjir juga itu. Tempat saya pernah ngunjungi jatuh sebelum saya sampai ke rumahnya Tanti. Rupa-rupanya Bapak Ibu saya di Bandung ini sudah 3 kali jatuh naik sepeda motor. Hari Senin yang lalu saya jatuh juga Bapak Ibu, nabrak. Pulang dari pelayanan di panti saya jatuh Bapak Ibu. Nabrak karena ada anak perempuan yang belok tiba-tiba. Ya kan memang gak tahu ini perempuan ini kan sering persoalan naik sepeda motor. Rating kanan belok kiri, rating kiri belok kanan. Jadi harus perlu penafsiran yang tegas dan jelas Bapak Ibu. Tunggu dia, kalau rating kanan jangan yakin dia akan belok kanan. Ya, belum tentu Bapak Ibu. Ya, kalau perempuan ini maaf ya mungkin ya. Kalau dia ada bunyi titik ke kanan, jangan yakin ini pasti belok kanan. Tunggu dulu Bapak Ibu, jari jauh perhatikan belok kanan enggak. Bisa tiba-tiba dia belok kiri. Kala itu Valentino Rossi Bapak Ibu. Nah, kemarin itu saya hari Senin itu nabrak Bapak Ibu. Ya memang agak cepat karena ada yang mau saya kejar gitu ya. Saya ngebut, wah duar katanya Bapak Ibu. Naik motor gereja itu ke atas motornya. Tapi karena baru pelayanan masih ada kuasa Roh Kudusnya gitu ya.
Lalu si anak itu nggak pakai helm. Minta maaf Pak. Ya udahlah maaf. Apalagi karena waktu itu ada Pak Saiful yang masih ada di belakang. Saya juga mikir kalau saya marah-marahin nanti ada Pak Saiful gak enak pula. Nanti ini ada penatua gitu kan. Nanti juga saya bisa diomongin ini ya udahlah. Lalu Pak Saiful melihat saya memang jatuh itu kepala saya ngantem aspal. Ya duk gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu tidak geger otak saya. Kalau geger otak mungkin saya gak berdiri hari ini di hadapan Bapak Ibu. Nah ini pengorbanan Bapak Ibu, itu pengorbanan. Kalau mau hitung-hitungan, wah udah malas berarti kan. Ngapain pergi ke pelayanan ke panti yang dilayanin orang-orang sudah tua. Ya kan diajak berkhotbah Bapak Ibu. Kalau orang panti Bapak Ibu, kalau sebagai pelayan itu kita khotbah, persoalannya itu mau nyampaikan kepada mereka itu perlu pemikiran yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kadang-kadang udah gak nyambung apa yang mau kita katakan. Ini kan perlu persoalan Bapak Ibu. Kalau sama Bapak Ibu jemaat di sini kan semuanya masih sehat walafiat, ini masih enak khotbahnya. Tapi kalau orang-orang kayak di panti yang sudah jompo, yang sudah tua, itu kadang-kadang kita mau khotbah itu kan waduh, ini udah gak nyambung, tulalitnya sudah tingkat tinggi Bapak Ibu. Ya kan? Tapi harus ngelayani. Nah kalau saya mau nolak, kemarin juga baru pulang dari pelayanan, mungkin saya bilang sama Pak Saiful, enggak lah bulan depan saja saya melayani. Sama Bu Sevanya, walaupun saya sempat bilang nanti kita lihat kondisi ya. Tapi hari saya bilang saya melayani ke sana. Tapi saya jujur Bu Sevanya enggak nyesal pergi pelayanan kemarin. Walaupun jatuh. Ya, kapan itu juga ketika ada penutupan peti saya juga nabrak box. Karena memang prinsip saya mau kalau pelayanan enggak mau telat. Saya nabrak box beton Bapak Ibu ketika itu. Ya, ketika berdarah-darah masih saya sempat tutup peti orang yang meninggal. Karena saya tahu dia enggak bisa tutup sendiri. Ya, akhirnya ya udah saya tutup peti Bapak Ibu. Dengan berdarah-darah kaki saya sakit. Ya kan. Nah Bapak Ibu ini menunjukkan paling tidak tentang spirit kasih yang mula-mula. Spirit kasih yang sungguh-sungguh. Spirit yang tidak menimbang-nimbang, melihat-lihat. Nah rupa-rupanya jemaat di Efesus ini sudah kehilangan kasih itu. Dengan rentang waktu, perjalanan waktu, dengan segala kisah yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa mengabaikan atau menampilkan atau menolak semua hal yang terjadi dalam waktu kehidupan kita ini. Kita tidak bisa mengharapkan dalam segala waktu kehidupan kita ini semua kisahnya menjadi baik adanya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus menerima semua kisah yang datang, tetapi di dalam semua kisah itu harusnya kasih kita tetap dalam kasih yang mula-mula. Semangatnya harus tetap bergelora Bapak Ibu. Saya membayangkan Bapak Ibu suara saya khotbah seperti ini, apakah nanti ketika saya emeritus masih kuat seperti ini enggak suara saya? Harusnya tetap seperti ini Bapak Ibu. Kalau enggak berarti semangatnya hilang karena usia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ternyata jemaat itu kehilangan karena itu dikatakan dengan tajam dan keras Bapak Ibu di ayat yang kelima. Next boleh diklik. Ya, dalam pewahyuan itu dikatakan di ayat yang kelima ini sangat tajam. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam pewahyuan yang diterima oleh Yohanes ini Bapak Ibu. Ketika mereka kehilangan kasih yang mula-mula ini. Mereka telah jatuh sangat dalam. Karena itu dikatakan bertobatlah. Ini bukan hanya sekedar bertobat kapok lombok Bapak Ibu. Nanti pedas makan lagi, kembali lagi, tidak. Tapi ini bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Kembalilah ke jalanmu yang sungguh-sungguh. Kembalilah kepada kasihmu yang sungguh-sungguh. Kalau kata kasih di situ digunakan adalah kata kasih agape. Kasih yang benar-benar tanpa meminta sesuatu apapun. Kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih yang terus memberi dalam segala kisah hidupmu. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Karena ada konsekuensi Bapak Ibu Saudara dan Saudari dikatakan di sana di ayat yang kelima. Jika tidak demikian, aku akan datang. Aku di situ artinya adalah Allah itu sendiri. Bukan Yohanes, tetapi Allah itu akan datang. Dan ngapain dia datang? Bukan untuk memberikan lagi kasih, tetapi dia akan datang mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Artinya diambil cahaya kemuliaan itu. Diambil mungkin kalau saya boleh katakan di sini. Keselamatan yang sudah diberikan itu. Dan akhirnya diberikan apa? Hukuman. Kaki pelitamu. Yang selama ini sesungguhnya telah membuat engkau menjadi orang yang bercahaya. Tetapi cahaya itu tidak engkau jaga dengan baik.
Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara dan Saudari, paling tidak kita kembali disadarkan bahwa ada satu hal, jangan kita merasa nyaman kalau kita sudah diselamatkan. Lalu seolah-olah keselamatan itu sudah menjadi sesuatu yang terus akan ada dalam diri kita Bapak Ibu. Yes, memang ada. Tetapi persoalannya apakah keselamatan itu menjadi sesuatu yang terus kita jaga. Api keselamatan itu dalam kehidupan kita ini. Nah kadang-kadang kita ini orang Kristen itu kan sering seperti itu, merasa, saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya sama Tuhan, saya sudah dibaptis, saya sudah jadi anggota gereja. Bahkan Bapak Ibu mungkin bisa dikatakan justru orang-orang di gereja itulah adalah orang-orang yang bisa lebih banyak dimurkai oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang bisa jadi di dalam gereja ini adalah orang-orang yang munafik. Tidak menjaga kemurnian iman kita dalam kehidupan kita ini. Tidak menjaga kualitas keimanan kita. Mungkin bisa jadi kita adalah orang-orang yang paling dimurkai. Karena mungkin kita di tempat ini memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi ketika keluar dari tempat ini, kita justru menjadi serigala-serigala yang begitu ganasnya. Bisa jadi Bapak Ibu. Tetapi mungkin orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Tetapi hidupnya sudah menunjukkan nilai Kristus dalam hari-harinya. Nah karena itu Bapak Ibu di situ dikatakan bertobatlah. Nah karena itu berarti Bapak Ibu ini ada hari-hari ini di dalam kasih kita ini. Kita merayakan kasih. Kita juga perlu bertobat. Apakah kasih kita itu mengalami kekendoran. Mengalami kehilangan. Di rentang waktu, kebosanan, kejenuhan. Mungkin dimulai dalam relasi keluarga kita. Dengan anak-anak kita. Dengan suami kita. Dengan pasangan kita. Bahkan dengan Tuhan kita. Apakah kasih kita masih sama dalam kualitasnya. Mungkin ketika saya katakan kemarin, ketika kita mungkin diberikan kepercayaan yang lebih. Apakah kepercayaan yang lebih itu membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi kendor? Atau sebaliknya kita juga diberikan pergumulan. Apakah juga dengan pergumulan itu kasih kita juga kepada Tuhan semakin kendor? Karena itu Bapak Ibu, paling tidak kalau kita lihat di situ gambar itu, kasih itu diberikan. Yang gambar pertama, lalu kita terima. Tapi kasih itu di tangan kita menjadi luka. Kasih Tuhan itu menjadi kasih yang luka. Nah untuk itu bagaimana kita bisa bertobat untuk bisa kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Paling tidak bagi saya Bapak Ibu, saya menawarkan kepada kita. Mari kita kembali menyadari siapa Dia sang sumber kasih itu. Mari kita kembali menyadari siapa Dia sang sumber kasih itu untuk hidup kita. Bukan untuk hidup orang lain dulu. Tapi untuk kita. Siapa sumber kasih itu? Karena itu bicara tentang keimanan itu memang bicara tentang personal Bapak Ibu. Walaupun ada di dalam komunal. Tapi di dalam personal itu akan berdampak dalam komunalnya. Bukan sebaliknya di komunal baru berdampak kepada diri kita. Tapi sesungguhnya dimulai dulu dari diri kita dalam pengenalan kita. Apakah kita juga sungguh-sungguh telah merasakan kasih yang mula-mula itu. Yang terus menerus dalam hidup kita ini. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Bahkan Ia selalu lebih baik lagi dan lebih baik dalam mengasihi kita. Karena itu kan pujian kita kan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Tapi kitalah yang sering berubah kepada Dia. Pernah gak kita melihat hati Tuhan yang mungkin bisa kecewa ketika kita berubah di dalam mengasihinya? Tuhan tidak langsung minta bahwa kasih mula-mula kita itu harus menjadi kasih yang membuat kita menjadi siap untuk martir begitu ya. Lalu kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku mengasihimu, kasihku mula-mula tetap terjaga, aku siap mati demi Engkau. Lalu dengan demikian kita petantang-petenteng mengabarkan Injil, lalu siap, wah saya siap mati. Tidak juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau bagi saya itu konyol juga gitu. Tapi kehangatan kasih kita itu tetap terjaga ketika kita selalu mengenal akan Dia. Nah karena itu untuk kita bisa mengenal akan Dia maka harus ada refleksi Bapak Ibu. Harus ada selalu refleksi dalam kehidupan kita. Harus selalu kita melihat, ya, bercermin. Ya. Nah gak tahu Bapak Ibu di sini yang masih punya pasangan itu. Malam hari itu ketika mungkin istrinya sedang tidur. Kalau engkau suami belum bisa tidur, cobalah pandangi wajah istrimu itu. Ya. Itu sebagai cermin itu Bapak Ibu. Ya. Pandangi wajah istrimu itu. Jangan bilang, ini kok gak dipanggil-panggil Tuhan gitu ya. Kok lama banget ini hidupnya. Kok ini sehat terus ya. Tak bekep ini ya. Jangan gitu Bapak Ibu.
Berefleksi itu artinya coba kamu pandang. Karena dari sekian banyak wanita di dunia ini, ya kan? Kenapa dia yang diberikan kepadamu? Kenapa dia yang dipercayakan kepadamu? Nah, kita kan bisa lihat, ya, walaupun mungkin pasanganmu itu sudah mulai turun, ya, pipinya, karena kalau malam kan sudah mulai dihapus itu bedaknya gitu ya, skincare-nya dihapuskan, wajah aslinya mulai nampak kan, ya kan? Nah, tapi katanya kemarin saya dengar lawaan itu katanya kalau skincare itu seringkali hanya dibuka, wajahnya bagus tapi lehernya keriput katanya. Karena nggak sampai di leher dikasih bedak. Makanya jangan lupa ini perempuan, berarti jangan hanya mukanya, lehernya juga dikasih. Kadang-kadang mukanya putih, lehernya hitam gitu kan, nggak nyambung gitu loh, hitam putih. Itu nanti nyanyi biarlah yang hitam menjadi hitam, ya kan gitu. Ini refleksi. Saya sering Bapak Ibu juga ngelakuin gitu, ya. Ini mumpung istri saya nggak ada di sini nih, ya. Biar nggak naik kupingnya nanti. Nanti ibadah kedua nggak saya ngomongin ini. Saya juga sering pandangi dia gitu loh. Ya. Dan saya berkata terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau berikan kepada saya. Kan kembalikan kepada Tuhan. Lalu kalau sadar ini anugerah dari Tuhan, berarti kan saya harus menjaga kasih saya sama seperti Pak Oscar tadi. Ya 20 berapa? 3 tahun yang lalu harus sama. 23 tahun yang lalu jalan pegangan tangan, 23 tahun sekarang harus tetap pegangan tangan. Jangan dulu ketika masih pacaran, pegangan tangan, erat begitu, lalu kena batu, bilang sama pasangannya, sakit kakinya sayang. Setelah 23 tahun menikah, istrinya kena batu, lalu bukan lagi bilang sakit, matamu kemana? Itu kan kasihnya gak sama lagi Bapak Ibu kan. Batu sebesar itu gak kau lihat, matamu kemana? Matanya itu ditekan lagi Bapak Ibu. Kasar gitu kan, kalau dibilang matamu kemana sayang, ya kan? Bayu gitu orang Jawa ya Bayu ya, halus ya, tapi nyelekit juga sebenarnya. Kan kalau orang Batak kan mungkin matamu gitu kan. Bapak Ibu, harusnya enggak kan? Saya bukan mau sombong Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kan juga sering dibilang ini. Sering kali kalau juga dibilang tuh saya tuh sering dengar tuh, ini Pak Elfren ini, wah kalau apa itu selalu kayaknya lebay sama istrinya. Saya enggak maksakan jemaat itu untuk ngikutin pola saya Bapak Ibu. Ya kalau engkau memang enggak pernah pegangan tangan, jangan juga tiba-tiba jadi jalan-jalan pegangan tangan. Istrimu nanti kaget, ini ada apa ini suami saya ini. Kesambet di mana ini. Tapi ekspresi cintamu itu yang sama harus tetap ada. Itu poinnya. Juga jangan dilebay-lebaykan. Tapi kalau saya Bapak Ibu, jujur saya katakan. Dari masa pacaran sampai sekarang saya tetap pegangan tangan sama istri saya. Tapi kadang-kadang dia yang ngelepasin saya Bapak Ibu. Kalau di sekolah, kayak kemarin saya jemput dia, saya pegang tangannya, jangan ada murid-murid katanya. Kenapa? Saya bilang gitu. Kan ini istri, apa kamu gak ngakuin aku suamimu? Gitu kan, sakit hati juga saya Bapak Ibu. Udah jatuh, kecelakaan, pulang mau pegangan tangan, malah diselentak tangan saya gitu. Jangan, ada murid. Ya gak apa-apa. Bapak Ibu, kalau dari dulu saya selalu kalau belanja, saya pasti selalu yang bawa belanjaannya. Saya selalu Bapak Ibu, bahkan anak saya jadi ikut-ikutan. Kalau belanja juga sama dia bertiga itu bukan lagi dia yang bawa. Tapi, Pak bawain sekalian katanya. Ini anak kurang ajar. Anak kurang ajar juga itu. Tapi ya gak apa-apa saya bawa Bapak Ibu. Kalau nyebrang Bapak Ibu, ya saya gak pernah berubah sampai sekarang. Kayak pasti akan, kalau mobilnya dari sana, saya pasti akan dari sini. Kalau mobilnya dari sana, saya akan pindah ke sini. Saya akan menjadi pelindung. Bukan berarti kalau menyeberang, istri saya, biar kena tabrak. Wah, bagus. Newcomer datang gitu kan. Kalau bisa langsung, mak nyels di situ langsung gitu kan. Wah bagus ini, cukuplah 30 tahun atau berapa tahun aku bersamamu. Bisa cari yang 17 tahun yang baru ini kelihatan. Karena itu kita perlu bertobat Bapak Ibu. Bertobat itu artinya tadi yang pertama, kita perlu mengenal kembali siapa itu Tuhan. Sudah sampai sejauh mana kasih Tuhan itu kita rasakan. Kita kecap dalam hidup kita ini. Karena itu hari demi hari Bapak Ibu, kita perlu mengecap kasih Tuhan. Bukan hanya waktu hari Minggu ini kita kecap hari kasih Tuhan. Tapi hari demi hari. Saya Senin kemarin juga mengecap kasih Tuhan. Karena saya masih dilindungi oleh malaikat. Tidak sampai tergeletak. Masih bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Bagi saya ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu cukup kencang Bapak Ibu. Dan kepala saya dok ke aspal. Ya. Semoga tidak ada pendarahan di dalamnya. Semoga tidak 2 tahun lagi saya tiba-tiba jadi geger otak gitu ya. Enggak lah.
Itu karena kasih Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Saya masih bisa jemput istri lihat dia. Itu juga karena kasih Tuhan. Itu saya bukan karena hebat saya, tapi karena Tuhan. Nah karena itu ketika kita sadar akan hal itu, kita akan belajar terus untuk mengkoreksi diri kita. Apakah kasih saya masih sama standarnya kepada Tuhan? Atau sudah tidak lagi? Atau justru kasih saya kepada orang melebihi daripada kepada Tuhan? Kita tahu juga Bapak Ibu kalau di perjanjian lama Allah kita itu Allah yang pecemburu. Ya. Allah yang gak mau diduakan. Siapa yang mau diduakan Bapak Ibu? Siapa yang mau diduakan di sini? Ya. Ya. Mamanya Robi mau diduakan gak? Dimakan tuh langsung si Bapak kalau mau diduakan. Wah kan? Apa kau? Kita apa kali kau rupanya? Aku makanlah kau nanti. Gak ada. Tuhan kita juga Bapak Ibu gak mau diduakan. Dalam hal apa? Dalam segalanya. Karena itu kita perlu mengkoreksi di hadapannya. Karena itu kalau ada dosa, karena itu saya katakan kemarin. Kalau engkau berdoa mulai sekarang, coba berdoa dengan juga jujur kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan jikalau ada dosaku hari ini, pelanggaranku hari ini, tolong ingatkan aku cepat-cepat Tuhan. Jadi doa kita juga harus belajar seperti itu Bapak Ibu. Jangan doa itu hanya minta berkat. Tapi kadang-kadang kita harus atau sering harusnya selalu kita lakukan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan minta untuk diingatkan kalau kita mulai kehilangan gairah kita dalam mengikut Tuhan. Dan dengan demikian kalau dua hal itu kita lakukan, yang ketiga, next, kita akan menjadi orang yang siap meninggalkan dan menjalani hidup yang baru. Meninggalkan hidup yang lama, tapi menjalani hidup yang baru dengan penuh kesetiaan. Tetap dalam kualitas kerohanian kita Bapak Ibu. Dalam catatan sejarah gereja-gereja banyak sekali semangat penginjilan, pembentukan komunitas di awal itu begitu luar biasa dalam catatan sejarahnya. Termasuk GKMI Bandung. Kaum muda yang berkumpul bersekutu dengan semangatnya luar biasa. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu dalam catatan seterusnya seringkali semangat itu hilang. Kegairahan itu hilang. Mungkin inilah yang juga disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Bukan hanya kepada jemaat di Efesus, tapi juga message ini disampaikan kepada jemaat di GKMI Bandung ini. Apakah kasih kita juga di sini, dalam persekutuan kita di sini, dalam menjaga kawanan domba yang Tuhan perjaga ini, berikan ini, kita tetap menjaganya dengan kasih yang mula-mula. Ataukah kita sudah menjadi jemaat yang siapa lu, siapa gue? Tidak ada lagi kehangatan satu dengan yang lainnya. Next, karena itu Bapak Ibu, di ayat yang ke-6 memang ada situ muncul nama Nikolaus Bapak Ibu. Itu adalah sebagai pengganggu juga begitu. Ya, sebagai pengganggu yang ada dalam komunitas. Tapi kalau kita hidup dalam kasih yang mula-mula, maka gangguan itu tidak akan membuat kita menjadi hilang dalam kasih kita yang mula-mula. Kita tetap akan kembali dan fokus next terhadap kasih kita yang mula-mula. Gangguan itu Bapak Ibu memang tidak bisa kita tolak. Pengajaran-pengajaran sesat itu tidak bisa kita tolak. Tapi kalau kita tetap ada dalam kasih yang mula-mula, kita tetap dalam kebersamaan yang ada, maka gangguan itu tidak akan membuat kita kehilangan fokus. Kita tidak akan mudah tergoyah. Tapi kita tetap akan bersama berjalan dalam hidup kita ini. Bukankah itu akan menjadi sebuah hal yang indah Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan apapun kalau kita memiliki kasih yang mula-mula. Dalam keluarga kita. Dalam hari-hari kita. Dalam kebersamaan kita. Ya, kalau saya sekarang kan sama istri itu kan cuma berdua di pastori. Kalau coba bayangkan Bapak Ibu, gak ada kasih mula-mula hidup berdua itu gimana rasanya? Kalau lagi terus kerjanya berantem terus itu. Apa enaknya Bapak Ibu? Kalau ada anak itu masih ada substitusi amarah kita gitu kan. Jadi kita marah sama istri, ya kita bisa deket-deketin anak. Tapi ini sekali saya kan tidak ada, cuma berdua Bapak Ibu. Kalau nggak ada kasih mula-mula di situ, aduh rasanya rumah itu pastor itu kan neraka itu. Tapi jujur puji Tuhan ini bukan karena saya mau membanggakan. Tapi paling tidak, kalaupun mungkin pasangan kita belum bisa di situ, kita yang harus melakukannya. Jadi jangan tunggu pasanganmu nunjukin kasih mula-mulanya. Ya kita harus mulai aktif juga menunjukkan kasih itu. Kualitas kasih kita. Sehingga semarak rumah itu akan tetap terjaga. Hari-hari kita akan menjadi tetap bahagia
dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan komunitas kita ini? Di hari kita merayakan kasih sayang ini, apakah kasih kita masih menjadi kasih yang mula-mula? Atau sudah menjadi kasih yang palsu dalam komunitas kita? Mari kita bertobat. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh merenungkan kembali tentang kasih yang menjadi pondasi dalam iman kami. Kasih yang harusnya tidak tergerus oleh semua waktu perjalanan hidup kami, yang di dalamnya banyak kisah silih berganti datang. Tapi biarlah kasih kami tetap dalam kualitas yang wahid, kualitas yang sempurna, kualitas yang hebat. Ketika kami terus belajar mengenal akan Engkau Tuhan, sang sumber kasih itu. Dan belajar dengan setia juga menghidupi apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk mengerjakan tersebut. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kembali mengungkapkan komitmen kemuritan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Cek. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita terberkati oleh firman yang disampaikan oleh gembala kita. Sebentar kita akan menaikkan pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendukung pendoa syafaat. Menaikkan setiap seru doa kita ke hadapan Tuhan. Sebelumnya mari nyatakan pujian ini ke hadapan Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan menjamah setiap hati kita. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana
di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Bapa yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai dengan saat ini, kami percaya bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Musim demi musim Tuhan boleh kami lalui dalam hidup ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kasih dan setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami ingin terus Tuhan melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, bahkan dalam kehidupan gereja kami Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih boleh beribadah sampai dengan saat ini Tuhan. Semua juga karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat gedung ibadah yang boleh kami pakai saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi ini Bapa, kami juga bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan terus menjaga, menyertai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan, pertolongan Tuhan dalam setiap keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa seperti Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, pertama-tama kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Pagi ini kami datang Tuhan, menaikkan setiap doa-doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dan permohonan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini, gereja GKMI Bandung Tuhan, di mana kami boleh beribadah Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan pakai gereja-Mu Tuhan untuk boleh jadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi setiap orang yang haus, yang rindu akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat setiap majelis, buat setiap komisi Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus berkati, Tuhan yang terus urapi Tuhan. Bila kami boleh bersehati Tuhan hanya untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak El beserta keluarga yang Tuhan sudah pilih untuk menggembalakan kami tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, bahkan semangat yang berkobar Tuhan untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila dimanapun Tuhan tempatkan beliau melayani,
banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan, buat PPA Pelangi Pemulihan yang Tuhan boleh adakan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus berkati setiap mentor, setiap tutor Tuhan, bahkan setiap anak-anak yang dilayani. Kiranya Tuhan lewat PPA Pelangi Pemulihan ini Tuhan, banyak juga jiwa Tuhan yang boleh mengenal akan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang tahu persis Tuhan bagaimana situasi keadaan jemaat-Mu saat ini, keluarga lepas keluarga Bapa. Kami percaya Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan yang boleh dihadapi oleh jemaat-Mu, kami percaya Tuhan selalu ada dan beri jalan keluar yang terbaik. Kami percaya jika ada yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang berbeban berat kami percaya Tuhan akan beri kelegaan, yang dalam masalah kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, di mana Tuhan boleh tempatkan kami. Kami berdoa Tuhan yang terus beri damai, Tuhan yang terus berikan bangsa kami ini Tuhan sukacita untuk mengenal Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan banyak orang yang belum mengenal Engkau, tapi biarlah Tuhan Kau pakai setiap anak-anak-Mu yang melayani di berbagai penjuru negeri ini Tuhan, supaya firman Tuhan boleh tersiar luas Tuhan di negeri ini ya Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin negeri ini Tuhan, Tuhan yang terus berikan hikmat, Tuhan yang urapi Tuhan, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Kami percaya Tuhan yang sudah pilih dan Tuhan juga yang akan sertai setiap perjalanan pemerintahan di negara ini ya Bapa. Kami berdoa buat kota Bandung, Jawa Barat Tuhan, juga di mana kami boleh tinggal. Tuhan yang terus berkati kota kami, beri keamanan Tuhan, jauhkan setiap orang-orang yang ingin berniat memecah belah Tuhan persatuan kota bahkan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah di pelayanan pagi ini Tuhan, baik di depan mimbar maupun di belakang mimbar. Kami berdoa Tuhan kiranya Kau yang terus berkati mereka, bahkan yang masih studi, yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh pakai mereka lebih lagi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi ini. Kiranya boleh menjadi terang, boleh menjadi pelita bagi kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan ya Bapa. Tuhan yang terus berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman ya Bapa. Kami juga berdoa buat ibadah kedua, ibadah sekolah minggu, ibadah youth ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk hadir ya Bapa. Kami percaya kami yang hadir pada pagi ini maupun umat-Mu yang hadir nanti siang Tuhan, kami percaya kami boleh pulang dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan yang sempurnakan. Kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari mempersiapkan korban syukur kita yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami merasa terberkati oleh firman yang disampaikan Tuhan. Kami boleh melihat bahwa ada kasih Tuhan yang selalu menunggu kami kembali. Kami menyadari Tuhan, siapa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh merefleksikan diri kami, siapa kami tanpa Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga membawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan yang pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
teruslah bersyukur dan teruslah bertumbuh, serta mempersaksikan kerajaan Allah, yakni kasih, perdamaian, kebenaran, keadilan, dan keutuhan seluruh ciptaan dalam kedewasaan imanmu yang berdasar pada kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja dan Juru Selamat dunia. Kini arahkanlah hatimu pada Allah dan pulanglah di dalam damai serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh yang Maha Kudus itu ada di dalam saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersaat teduh sejenak. Ya Bapak Ibu boleh bersaat teduh sejenak. Ya, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Nomor dua boleh. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.